ya. Ini pergeserannya berlawanan arah, ya. Sedangkan ini saling menjauh. Di sini saling menjauh. Makanya kemarin di Palokoro ada kejadian di mana bahwa area yang bersebelahan bisa berpindah, ya. Kamu dengan tetanggamu rumahnya berhadapan, kemudian ketika terjadi gempa ada yang berpindah sampai 70 meter. Kamu akhirnya nggak berhadapan rumahnya. Sebelumnya kamu berhadapan dengan rumah-rumah, ya, rumahmu itu, kemudian ketika sudah bergeser, rumahmu tidak berhadapan dengan rumah yang ada di depanmu sebelum gempa, rumahmu pindah di depannya warung. Nah, malah enak. Kebetulan Pak, setelah gempa, sesar rumah saya tinggal nyebrang jalan saja. Kasusnya kemarin begitu ya. Yang kemarin itu ada yang dikeluhkan juga, ya, yang kasihan, ya, rumahnya bergeser, ya, halaman belakangnya bergeser ke tempat lain yang berlawanan, ya, jemuran pakaiannya hilang karena bergeser ke tempat lain. Nah, nanti jemuran pakaian itu berada di belakang rumahnya orang lainnya, hilanglah pakaian. Gelombang gempa, Mbak, kalau kita belajar gelombang gempa, berarti kita nanti akan ketemu dari bentuk beberapa gelombang, ya, Mas Mbak. Itu ya, ada beberapa bentuk gelombang. Pak, apakah gelombang cinta masuk dalam sini? Tidak masuk. Itu tumbuhan ya, tanaman hias kalau gelombang cinta. Tidak masuk ke dalam sini. Ini kamu baca sendiri ya pendahuluannya. Gempa bumi merupakan nada. Kamu baca sendiri, kamu screenshot ya, kemudian kamu baca. Ya. Dan ini keruntuhan di muka bumi yang dinamakan dengan fault. Jadi kemudian yang kedua, proses gempa bumi dapat dibandingkan dengan sebuah lenturan pada di bumi. Yang ketiga ini di bumi, gelombang gempa disebabkan oleh lepasnya tegangan pada bagian, bukan bagian ya, bagian yang secara tiba-tiba pada sisi lain daerah ke dalam. Baca sendiri, kamu screenshot ya, kamu baca. Seperti tadi penjelasan tadi itu, coba kamu baca sendiri ya, yang sudah screenshot nanti dibaca. Saya tidak perlu membacakan, Mas Mbak. Ini ada gelombang gempa, ya. Ada gelombang bagian badan dan gelombang bagian permukaan, body wave dan surface wave. Bagian badan ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang permukaan ada gelombang cinta dan gelombang relief. Gelombang cinta yang saya sebutkan tadi kan tanaman hias, tapi kalau ini gelombang cintanya bukan tanaman hias. Ya, jadi gelombang cintanya ini berbeda dengan tanaman hias. Nanti tipe dari gelombang ada compression, kemudian shear. Kalau compression, bergeraknya partikel bagaimana, tipikal kecepatannya bagaimana, kemudian karakteristik yang lain kamu baca sendiri, ya. Tuh. Selain itu ada L dan R, ada love dan real. Ya. Sama seperti diagram ini, di sini ada primer, ada sekunder, ada cinta, ada real. Mas Mbak yang dulu dari D3 Ali Senjang, Mbak Hana, Mbak Ingrid, dulu belajar ini enggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Kalau saya sendiri belum. Teknik gempa nggak dapat? Nggak dapat, Pak. Oke. Kalau ditanya, Pak, ini bukunya apa? Wah, saya ada beberapa buku, ya, yang tadi saya scan-scan. Kemudian ini yang saya ketikkan ini, ya, ini dari beberapa buku, ya.
Kemudian yang di D3 saya ajarkan sebagian, yang S1 saya tambahi lagi. Ya, jadi kontennya yang S1 sama D3 ya tidak sama. Ada yang D3 saya masukkan lagi, kemudian saya tambahi ya dengan tambahan pengetahuan. Mungkin nanti yang di S1 ada tambahan perhitungan dan lain sebagainya. Ya ini ya, kamu baca sendiri. Saya tidak bisa bacakan ya. Tapi kalau di sini kamu lihat yang penting-penting saja. Untuk kecepatan gelombang primer itu 5 sampai 7 km per detik. Mas, Mbak, per detik loh ya. Kilometer per second. Ini bukan kilometer per jam. Kalau 5 sampai 7 km per jam, dengan kamu naik motor aja masih kencang kamu. Tapi kalau 5 sampai 7 km per detik, ya 1 detik 7 kilo. Ya, kamu bisa bayangkan sendiri. Kemudian yang secondary, ya secondary wave, itu 3 sampai 4 km per detik. Nah, ini keterangan yang mungkin bisa kamu nanti cermati. S wave do not travel through fluids. Dia tidak bergerak atau melewati perairan. Ya. So do not exist in earth outer core. Makanya dia tidak berjalan pada bagian luar dari bumi. Ya, gitu. Di mana posisinya? Dia di bagian sekitar ini. S wave lebih lambat daripada P wave. Ya, ini P wave 5 sampai 7, S wave 3 sampai 4. Jadi nanti saya kalau misalkan bikin soal UTS, Mas, Mbak semua, dari 4 macam gelombang mana yang paling cepat kalau misalkan dilombakan untuk balapan cepet-cepetan. Nanti kamu harus bisa menjelaskan. Kemudian P wave bergerak atau berjalan pada area apa di bagian bumi. Kalau S wave di bagian mana? Kalau R wave di bagian mana? Oke gitu ya. Nah ini kalau P wave. Nah, gini. Animasinya muncul apa enggak di tempatmu? Muncul, Pak. Muncul ya. Nah ini P wave. Ini arah rambatan, direction of propagation, arah pergerakan partikel seperti ini. Kotak-kotak itu lapisan bumi yang dipotong-potong, yaitu partikel, dianggap sebagai partikel. Ya, ini P wave. Ya kalau S wave seperti ini, ya secondary wave. Ya nanti kalau kamu saya suruh gambarkan pada satu tes harus bisa gambarkan ini ya. Ya gambarmu harus bergerak. Ini L wave. Asik ya. Ternyata gitu ya. Rumahmu kena L wave gitu. Wes. Ya, bisa terlempar dari muka tanah rumahmu. Ya, asik pokoknya wes. Ya. Yang ini R wave. Ngeri pora. Ya. Oke gitu ya, Mas Mbak semuanya. Kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak dari 4 gelombang ini? Ya, gelombang cinta itu ya nanti yang kita pelajari bukan masalah tanaman hias. Ini masalah gerakan ya, ada R wave. Pak, balik lagi Pak ke P wave. Oke, P wave seperti ini. Ini P wave. Ya. Oke, diingat-ingat. Kemudian ada S wave. Ya, bentuk pergerakannya nih berbeda dengan P. Ya. Pak, kok mirip dengan yang berikutnya ya Pak ya? Berikutnya yang mana sih? Ah, enggak sama gitu kok. Ini loh. Berbeda.
Sama yang ini? Sama enggak? Mirip. Mirip. Tapi kamu lihat pergerakan partikelnya. Ya. Kalau ini partikel motionnya dia bisa bergerak dari bawah ke atas masuk lagi. Seperti diaduk begitu. Ya, tapi kalau ini pergerakan partikelnya dia bergerak ke samping. Yang ini dia bergerak naik turun ke atas bawah partikelnya. Sedangkan yang ini ya dia bergerak menjauh partikelnya. Oke, Mas Mbak semuanya, saya rasa cukup sekian ya pertemuan keberapa ini? Kedua kita ya. Kalau misalkan kita nanti ada pertemuan ketiga, nanti PJ salah satu bisa menghubungi saya dan kemudian kita bisa kuliah di dalam minggu ini. Karena ini minggu ketiga, saya usahakan saya tetap memberi materi pada minggu ketiga meskipun sangat sibuk seperti ini. Tapi kalau minggu depan, minggu keempat, saya off dulu ya. Saya tidak memberikan materi. Minggu keempat akan saya geser masuk ke minggu kelima. Oke, Mas Mbak semuanya seperti itu ya. Sekarang yang hadir 131. Berarti mahasiswanya 130 yang satu saya. Nanti total absen tidak boleh lebih dari 130 dari 4 kelas yang ada sekarang ini. Tolong PJ ya, nanti dicermati siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Excelnya dikirimkan ke saya. Total 4 kelas 130 yang hadir pada hari ini. Ada yang bertanya? Mas, Mbak semuanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri loh ya. Ini sudah hampir habis Zoom-nya. 90 menit. Kalau tidak ada, saya akhiri, saya close. Mas, jam 5.30. Mas, Mbak semuanya, nanti kita apabila ada waktu, kita bisa ketemu di minggu ini. Terima kasih, selamat sore ya, Mas, Mbak semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bapak.